Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan saya doakan supaya rezekinya makin bertambah dan semakin banyak. Apalagi bisa cuan dari Bursa Efek Indonesia. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, saya akan bahas beberapa saham setelah tutup perdagangan dan kita analisa untuk kira-kira bagaimana perdagangan besok. Apakah masih berlanjut bagus atau akan kembali terkoreksi, dan juga saham-sahamnya. Hari ini ISG menguat 0,63%. Ya, ini cukup bagus. Juga saat ini dia ISG closing di atas moving average 5. Ini masih bagus untuk saat ini. Apakah dia besok akan lanjut naik atau akan sideways dulu? Ya, boleh kita perhatikan nanti bersama-sama. Untuk saat ini memang kondisinya masih oke ISG, tapi memang untuk beberapa saham-saham big cap ada yang naik dan juga ada yang turun, untuk khususnya untuk LQ45. Tapi juga saham-saham yang lapis 2, lapis 3 juga udah mulai bangun di bulan-bulan ini. Jadi mungkin masih banyak peluang buat kita untuk misalkan saham-saham yang big cap atau LQ45-nya turun, kita masih bisa cari saham-saham yang sekiranya bisa kasih kita cuan dari saham-saham yang mungkin saham-saham 100 perak, 500 perak, seperti itu. Oke. Yang pertama saya akan bahas dulu untuk saham BBRI ya, untuk banking dulu. Nah, kemarin juga udah kita bahas sebelumnya ya untuk BBRI. Ternyata BBRI hari ini justru turun lagi 0,8%. Nah, sudah saya infokan sebelumnya bahwa support terdekatnya yaitu ada di harga 4.390. Nah, yang buat teman-teman yang mau beli BBRI sebaiknya wait and see dulu, atau tunggu dulu sampai dengan ada signal yang bagus untuk kita masuk, karena saat ini memang untuk BBRI sendiri volumenya masih negatif ya, masih banyak yang jualan. Nah, dan juga secara closing juga masih di bawah moving average. Jadi ditakutkan besok dia akan jebol ke 4.380, atau justru malah dia akan rebound di harga 4.380 sebagai support yang terdekat saat ini gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau buy on weakness masih boleh dipantau sekiranya kalau BBRI berhasil mantul nih atau rebound di 4.390. Tapi kalau jebol lagi ya tungguin di 4.320 atau di paling bawah di 4.250. Ini untuk BBRI. Jadi untuk trading plan-nya ini nggak perlu teman-teman lihat dulu, karena memang posisinya saat ini belum bagus untuk BBRI untuk kita masuk. Jadi kita masih lihat dulu pergerakannya, apakah dia akan lanjut turun, apakah akan menembus support 390 atau enggak. Tapi kalau menembus 390 kita akan tunggu lagi apakah dia akan tembus di 320 atau enggak. Ini adalah support yang terdekatnya ya, 4390, 4320 dan 4250. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BBCA. Nah, BBCA hari ini gap down opennya, dan dia melemah 1,01% ya, turun. Tapi candlenya positif, jadi sudah dia open low, dia gap low, tapi sempat masih naik ke atas beberapa persen, mungkin sekitar 0, sekian ya 1%. Dia naik sekitar 1% dari harga opennya. Nah, ini mudah-mudahan indikasi bagus buat BBCA. Paling enggak dia masih tertahan di area support, belum menembus area support 7275. Nah, ini teman-teman mungkin kalau ngeliat kayak begini, mungkin tadi di penutupan sudah ada yang ambil posisi ya. Biasanya kayak gini, istilahnya serok bawah. Tapi kalau saya lebih prefer tunggu besok, apakah ini cuma rebound sesaat atau dia akan turun lagi. Kalau misalkan ada lanjutan, misalkan besok BBCA
kembali menguat di atas close hari ini di atas 7.400, di 7.400 atau sama dengan 7.000 di atasnya, ini berarti ada indikasi bagus. Tapi targetnya cuma untuk jangka pendek, paling enggak di harga 7.650 atau di harga 7.575, mungkin sekitar harga itu untuk target awalnya, karena dia harus tembusin dulu moving average-nya dulu nih. Nah, jadi kalau yang mau ambil posisi untuk misalkan untuk spekulasi kayak kali aja BBCA ini bisa tembus, ya boleh juga kalau misalkan besok masih menguat atau berada di atas 7.400. Tapi untuk volume juga teman-teman bisa lihat hari ini volume buy-nya masih oke, walaupun posisinya sekarang bisa dikatakan ini buy on weakness. Tapi kalau misalkan mau tunggu, sebaiknya kalau saran saya tunggu besok dulu apakah dia lanjut naik atau ini malah turun ke 7275. Jadi masih boleh diperhatikan apakah kembali menguat atau enggak. Ya, ini untuk karena kan sebelumnya di kemarin itu sudah saya bahas kalau BBCA itu sebetulnya sudah breakout supportnya nih yang di 7475. Nah, hari ini justru malah gap down. Seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BMRI. Nah, BMRI justru malah menguat. Dia berhasil rebound di MA10 nih, low-nya di 8.150 dan berhasil menguat 1,84%. Nah, jadi kalau yang mau spek buy bisa untuk BMRI kalau misalkan mau ambil di posisi harga 8.235. Nah, ini untuk spek buy, tapi kalau untuk bagusnya lebih baik menunggu top box ini, breakout top box, teman-teman bisa ambil di harga 8525. Nah, ini trading plan-nya masih bisa dipakai ya teman-teman kalau untuk ini. Gitu. Ini untuk BMRI ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BBTN. BBTN melemah lagi ya, ini dia masih sideways juga. Dia akan bergerak di area ini aja. Kalau misalkan dijebol support di 1655, nah ini mesti hati-hati ya. Kalau misalkan di 1655 dia break tembus ke bawah, support berikutnya adalah di 1610. Tapi kalau justru dia akan balik ke atas menembus 1710, ini justru malah lebih bagus. Nah, spek buy ini kan udah saya tulis kemarin nih di harga 1700 justru tapi hari ini justru malah turun. Jadi masih boleh dilihat karena posisinya masih sideways untuk BBTN. Kita lanjut ke BBNI. BBNI open dan close-nya open di 9.100 dan close di 8.900. Tapi close-nya sama dengan close harga kemarin ya, karena tidak bergerak harganya. Nah, ini juga dengan posisi seperti ini sebetulnya kurang bagus untuk candlenya. Tapi masih boleh diperhatikan apakah besok dia akan tembus supportnya, support di harga 8.875. 8.875 sebentar. Nah, apakah dia akan turun lagi dan close di bawah 8.875? Nah, kalau tembus, teman-teman tunggu dulu apakah dia akan rebound di area berapa atau di harga berapa? Apakah bisa di harga 8625 itu di MA50 atau justru di harga 8125 ini di MA100 atau justru malah di bawahnya? Ini teman-teman boleh perhatikan lagi. Jadi untuk yang punya BBNI sudah hold lama, mungkin dibeli dari bulan apa, nah ini juga udah mesti hati-hati nih, udah posisi seperti ini apakah dia akan turun ke bawah atau justru akan balik arah lagi besok. Jadi teman-teman perhitungan stop lossnya boleh pakai di MA50 di bawahnya, atau kalau mau jauh sekalian di bawahnya MA100 juga boleh. Seperti itu untuk BBNI. Oke. Kita lanjut yang berikutnya yaitu AGRS. Nah,
AGRS hari ini transaksinya lumayan besar dibanding hari-hari sebelumnya. Dia coba menembus top box hari ini dan berhasil, tapi penutupan dan di sesi 2 ini mulai turun lagi dan close di harga 127. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, harga 127 itu sepertinya memang harga sakralnya dia nih. Berapa kali close 127, naik close 127, dan hari ini pun close 127. Nah, tapi masih boleh diperhatikan jikalau besok dia naik lagi atau close di atas 127. Nah, itu udah menandakan sudah ada indikasi yang baik. Apalagi kalau dia bisa close di atas 130, yaitu top boxnya. Nah, ini top box 130. Kalau dia bisa close di atas 130, ini akan bagus banget. Ini akan bagus banget. Teman-teman boleh perhatikan besok pergerakannya, apakah dia lanjut atau justru balik arah lagi seperti sebelumnya. Seperti ini kan, naik justru malah turun lagi. Nah, di sini naik, apakah besok akan turun atau akan lanjut ke atas? Nah, itu boleh diperhatikan besok. Mungkin kita buatkan trading plan-nya aja kali ya untuk AGRS kalau teman-teman mau masuk. AGRS, teman-teman bisa spek buy di harga 128 atau akan lebih bagus di harga 131. Selama bertahan di atas 131, teman-teman boleh ambil posisi. Nah, target terdekatnya yaitu kita akan pakai harga di ini area 135, lalu di harga berikutnya yaitu 143 dan 147. Untuk target 135, lalu 143, dan yang terakhir 145. 147, sorry. 147. Nah, untuk stop lossnya, kita bisa pakai ini. Kita bisa lihat di sini ada support yang kuat nih. Nah, di sini ada 2 support yang kuat di harga 121. Nah, kalau tembus 121 sebaiknya keluar dulu. Nah, kita bisa pakai 120. Ini ada support yang kuat ya di 121-nya. Kalau misalkan dia tembus sebaiknya keluar dulu, atau kalau misalkan masih mantul di 121, teman-teman masih bisa hold seperti itu. Dan ini untuk AGRS ini, mengingat juga saham ini sudah lama turun, atau dia sempat sideways panjang, tapi ini turun sudah lumayan jauh ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan, barangkali dia mau breakout harga 145-nya, ini akan sangat menarik. Kalau dia berhasil tembus 146, ini akan sangat menarik. Oke, lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BDMN, Bank Danamon. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, dari awal dia breakout nih di tanggal 31 Mei. Ini udah kita bahas. Ini saya hapus dulu. Nah, setelah breakout di tanggal 31, dia BDMN itu sempat menguat 0,78%. Nah, tapi 2 hari ke belakang, setelah 2 hari ke belakang di tanggal 3 dan di tanggal 6, ini sempat terkoreksi sekitar 2% ya. Nah, dan berhenti persis di MA5. Tapi hari ini berhasil menguat lagi dan close di harga 26.20. Itu juga merupakan salah satu target. Waktu itu target yang saya buat ini waktu pas di tanggal 31 Mei. Berarti 26.20 ini udah tercapai, 25.90 juga udah tercapai. Seperti itu ya. Ini kita edit dulu, nanti buat kita pantau terus kalau misalkan masih bergerak naik. Nah, next targetnya adalah di 2660 dan di 2900. Oke. Ini udah saya tulis. Nah, untuk stop loss masih boleh pakai stop loss yang sama di 2460. Masih boleh. Atau kalau tidak mau terlalu jauh,
boleh pakai low-nya hari ini dilebihkan 2 tick, atau mau pakai yang di 2510 pun juga boleh, karena setelah breakout ini kan akan jadi area support juga sebetulnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai area support di 2470 juga boleh, atau dipakai low-nya juga boleh, seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu BN. Oh ya, kalau yang mau beli gimana? Yang mau ikut beli ya otomatis ya, sorry. Kalau yang mau beli, teman-teman boleh nih ambil posisi sekiranya besok dia masih lanjut di harga 2630. Langsung saya edit ya. 2630. Nah, teman-teman bisa ambil posisi nih kalau misalkan dia masih kuat untuk nanjak. Boleh lihat antrian di bidnya, ataukah apakah sudah ada yang tahan atau enggak. Kalau misalkan ada yang tahan, masih banyak yang HK ya, teman-teman boleh masuk di harga 2630. Ini boleh diperhatikan untuk besok. Lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu BNGA. Nah, BNGA ini udah juga kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini berhasil breakout 10.55. Nah, kan ini udah sempat saya katakan untuk spek buy-nya bisa nih di 10.50 untuk spek buy. Dan dia hari ini menguat 1,92% dan close di harga 10.55. Nah, kalau mungkin juga ini kan sempat high-nya di 10.60, mungkin sudah ada yang beli di 10.60 juga, mungkin tidak ada. Tapi karena dia nggak kuat lanjut, dia close di 10.50. Tapi ini masih bagus. Ini masih bagus karena dia berhasil bertahan di atas top box atau di area resisten top box di 10.55. Nah, sekarang dia itu close di harga 10.60 ya, berarti target buy-nya udah oke ya. Nah, tinggal target jualnya. Kalau misalnya teman-teman mau jual di 10.90 atau 1110 atau di 1165, ini masih bisa dipakai. Stop loss-nya pun masih bisa dipakai. Nah, kalau yang belum beli gimana besok? Kalau misalkan lanjut ya beli di atasnya, di atas high-nya hari ini. Hari ini high-nya berapa? 1065 ya, teman-teman boleh ambil posisi di 1070 boleh. Kalau dia lanjut tembus high-nya hari ini, ambil harga di 1070, ini akan lebih bagus. Oke. Mungkin ini dulu video yang pertama untuk hari ini, tanggal 7. Nanti saya akan upload lagi untuk saham-saham yang lain. Jadi teman-teman stay tune terus, tungguin video berikutnya. Dan yang baru bergabung atau baru nonton, boleh subscribe dan aktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.